Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban akan segera datang. Biasanya umat Muslim sudah mulai bersiap-siap menyediakan hewan kurban. Mulai lebih awal tentu akan bisa mendapat harga yang lebih murah. Apalagi kalau bisa menuju atau mencari dari sentra-sentra hewan kurban, khususnya sapi. Pertanyaannya adalah di manakah sentra sapi di Indonesia? Yang pertama ada di Sumeneb, Madura. Yang kedua ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saya sudah bersama dengan Dokter Hewan R. Gundala Wejasena MP. Mohon maaf Pak, ejaannya betul Pak? Betul Pak. Betul ya? Betul. Kepala Dinas Ya, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora. Apa kabar Pak Gundala? Kabar baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gundala, Blora dikenal sebagai sentra sapi di Jawa Tengah dengan populasi terbesar. Saat ini berapa populasi sapi di Blora, Pak? Berdasarkan data terakhir yaitu tahun 2019, akhir tahun 2019, itu populasinya sekitar 247.914 ekor. Ya. Ini tertinggi di 247 ya, Jawa Tengah. Tertinggi di Jawa Tengah, Pak ya? Ya, Pak. Ya. Dari populasi yang siap boleh bisa dijual berapa, Pak? Kalau siap dijual ini kita belum, Pak, belum ya. Tidak bisa menentukan. Tetapi yang jelas bahwa di dewasa itu sekitar 38.401 itu yang jantan dewasa. Di Blora ini kan sekarang untuk perkawinan sudah memakai inseminasi buatan, jadi tidak dengan pejantan. Jadi kalau jantan memang siap untuk digemukkan untuk dijual. Jadi yang dewasa siap jual ya itu 38.401 itu di data tahun. Iya, jadi nasib sapi jantan di Blora sekarang sudah jelek, Pak ya? Sudah jelek, Pak. Jadi hanya siap-siap untuk dijual ya? Ya, suruh makan biar gemuk, setelah gemuk dipotong. Pak, dengan populasi sejumlah itu trennya gimana? Meningkat atau menurun untuk populasi di Blora? Kalau dari tahun ke tahun ya mestinya ini ada peningkatan. Jadi ada peningkatan pemeliharaan ternak ini. Apalagi harga ternak ini kelihatannya tidak pernah jatuh. Memang pernah jatuh ketika ada impor yang banyak itu waktu pemerintah melakukan impor itu memang jatuhnya luar biasa dan banyak malah orang menjual sapinya. Sapi murah itu malah pada dijual. Gitu, sapi mahal memang ya agak susah juga untuk membeli karena harganya mahal. Tetapi kenyataannya karena Blora, masyarakat Blora itu memang tidak bisa lepas dari sapi. Itu memang hampir sama dengan Sumeneb. Sumeneb itu nomor 1, nomor 2 Blora. Sehingga walaupun harganya mahal tetap dibeli sapi. Masyarakat. Itu filsafatnya orang Blora itu sapi itu rojo koyo, Pak ya. Apa itu artinya? Rojo koyo itu kalau orang sudah punya sapi ya koyo rojo. Gitu. Kalau kita kaya pun tidak punya sapi ya kurang gagah. Gitu ya. Apalagi kalau istilahnya lamaran untuk mantu itu kalau tuntunannya opo, tuntunan sapi piro kan gitu. Iya. Pak, itu kan ada semacam apa ya menurut saya sendiri kan orang Blora gitu ya. Jadi menurut saya ada yang aneh gitu. Kenapa populasinya bisa besar padahal Blora itu daerah yang kering, air sulit, pakan ternak juga sulit. Gimana itu cara menjelaskan, Pak? Ya, memang kelihatannya tidak masuk akal ya. Karena kalau hitung-hitung jumlah hijauannya tidak mencukupi untuk sekian sapi, tapi orang Blora tetap melihara sapi itu memang seperti itu.
Artinya bahwa daerah-daerah yang pertaniannya bagus, kalau Blora ya daerah Kedung Tuban itu masih cenderung populasinya sedikit. Padahal mereka punya jerami yang sangat banyak. Tetapi untuk daerah-daerah yang kering, mereka bergantung dari apa? Apa mau bergantung dari pertanian dan setahun hanya sekali panen. Tetapi kalau mereka punya sapi, mereka ada yang dijaga ke istilahnya. Misalnya mau menyekolahkan anak, mau mantu, mau kuliah dan sebagainya, itu cukup ngiris sapi ini. Jadi sapinya tidak dihabiskan, diiris. Diiris itu bukan kepalanya saja yang diiris, tapi dikecilkan, ya, dijual, diberikan. Ya, itu cara menjelaskan gimana, Pak? Mereka memberi makan sapi-sapinya itu dan cara mencari air dan sebagainya. Kadang-kadang kan untuk mandi aja susah itu orang Blora itu. Tapi untuk akhir-akhir ini mungkin ya karena berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala memang hujannya itu lebih banyak. Dan untuk Blora dengan pemerintah membuat sumur-sumur lapang, sumur dalam itu kelihatannya untuk masalah air sudah tidak ada masalah. Dan juga kebiasaan masyarakat yang misalnya kalau panen membakar jeraminya itu juga sudah berkurang. Mereka menyimpan jeraminya di rumah. Dan juga mereka juga menanam kengres atau kolonjono sudah kita menanam oleh para petani atau masyarakat di sekitar karangannya. Selain itu memang kalau pas betul-betul kering, kemaraunya sangat panjang, mereka baru membeli kami dari daerah Madiun, Ngawi, yaitu tadi dengan ngiris sapinya tadi. Atau ada istilahnya sapi mangan sapi, sapinya 5 dijual 1 untuk beli jeraminya, itu bukan masalah, itulah namanya manajemen. Namanya manajemen. Yang penting kan akhirnya mereka mendapat keuntungan. Seperti misalnya negara-negara yang tidak punya lahan luas, misalnya seperti Singapura itu kan mereka kok bisa mengekspor berbagai macam produk, padahal mereka tidak punya pabrik. Seperti itulah. Jadi sekarang kelihatannya peternakan yang tradisional, yang sekedar untuk samben dan misi utama juga sapi itu untuk nggarap sawah untuk membaca, itu kelihatannya sudah mulai berubah. Ada yang beternak secara profesional, ada kandang, ada makanan yang disiapkan dan sebagainya. Gimana Pak perkembangannya itu? Saya kira memang sekarang sudah arahnya sudah ke sana. Bahkan kelompok-kelompok itu sudah bermitra dengan kelompok yang lebih besar atau mendapatkan CSR dari perusahaan-perusahaan besar. Seperti di Palon itu kan mereka bermitra dengan PT Waskita Karya Jakarta. Mereka dari bibit, dari pakan, dari kemudian penjualannya itu sudah lewat PT Waskita Karya itu. Sehingga mereka sudah tidak mikir misalnya wah kandangnya ini kurang luas, mereka bikinkan kandang, bibitnya butuh uang berapa, diberikan bibit, dipelihara di situ. Kemudian penjualannya langsung mereka dipotong di Jakarta untuk masyarakat Jakarta. Bahkan mereka kelihatannya ada gambaran untuk nanti membuat rumah potong sendiri di Desa Palon itu, kalau menurut pembicaraan dengan waktu kemitraan itu. Nanti sapinya dipotong di situ, dikirim ke Jakarta sudah dalam bentuk daging gitu. Jadi memang sudah banyak sekali yang sudah berpikir maju. Artinya ya yang tradisional ya masih, tetapi yang garap sawah sudah semakin sedikit. Sekarang kita kalau melihat sawah itu semuanya digarap dengan traktor. Jadi memang tidak ada yang digarap dengan sapi, yang masih ada 1-2, tapi sudah jarang sekali pemandangan seperti itu. Jadi memang jadi sudah, Pak, lebih maju lah dari Pak Gundala. Antara yang dikonsumsi di Blora sendiri dengan yang dijual ke luar kota ya, termasuk Jakarta, itu prosentasenya seperti apa, Pak? Nah, kalau yang dikonsumsi di Blora sendiri ya cuma sedikit ya, paling 10 ekor sehari. Itu saja kan untuk mencukupi
warung-warung bakso, kemudian yang dikonsumsi sendiri, yang orang beli daging dimasak di rumah, kelihatannya sudah jarang ya. Sehingga tentu saja lebih banyak yang diekspor keluar, lebih banyak yang diekspor keluar, meskipun kami, ya catatan kami belum jelas seberapa yang diekspor, yang dijual ke luar Blora. Setiap pon atau paing itu kan mesti banyak yang keluar dibeli, terutama pembelinya adalah memang orang-orang dari luar Blora, dari Pati, dari Jakarta, dari Cirebon, itu yang membeli sapi-sapi di Blora ini. Tapi kalau untuk konsumsi kita sendiri memang hanya sedikit tadi. Ya. Itu kelihatannya sekarang kan mulai orang berternak ya Pak, ada sapi-sapi yang apa ya, bibitnya impor yang besar-besar, ada yang sampai 1 ton dan sebagainya. Itu gimana di Blora juga sudah mulai ada seperti itu Pak? Begini Pak, kalau di Blora memang kebanyakan sapi ya seperti itu. Jadi kan sebenarnya bibit kita itu ada istilahnya bibit lokal seperti PO, Brahman, kemudian istilah untuk sapi-sapi eksotis seperti Simmental dan Limousin. Itu memang banyak sekarang yang masyarakat memilih yang eksotis, yang merah, atau istilahnya sapi merah kalau mereka mengatakan sapi celeng. Tapi sebenarnya kami sendiri kami sendiri kan ya punya ilmunya ya, ilmu hewanan. Sebenarnya kita tidak mesti harus rasis. Kita juga harus justru menumbuhkan sapi-sapi kita itu, sapi putih, Brahman, PO itu, dan nyatanya yang 1 ton lebih ya ada sapi apa. Kalau coba kita buka di YouTube itu yang 1 ton lebih itu ya ada sapi Brahman, sapi PO. Jadi tidak mesti sapi merah yang bisa berat. Cuma memang kalau sapi merah itu diberi makan bagus memang cepat tumbuh, tapi sapi kita juga seperti itu. Kelemahannya kalau kita punya sapi putih, PO atau Brahman, itu pemberian pakannya ya asal-asalan. Lain kalau kita pelihara sapi merah. Apalagi dalam reproduksi ya, sapi-sapi yang istilahnya yang dipelihara yang merah itu kan sebenarnya bukan sapi murni, itu kan crossing. Sapi yang dikawin sapi lokal, crossing dari sapi luar. Nah itu kalau diberi makan yang kurang baik, yang sama dengan pemberian pakan sapi kita, itu reproduksinya kurang. Nanti kalau petugas melakukan inseminasi buatan, tidak sekali jadi, kadang kok gagal. Karena itu, coba kalau yang dikawinkan sapi putih, sapi lokal kita, boleh jantannya sapi merah, tapi yang dikawinkan betinanya itu sapi PO, itu mesti sekali jadi. Perbedaannya seperti itu. Memang masyarakat, wah ini orang sapi abang regane murah, seperti itu. Tapi ada kalau bentuknya bagus, besarnya sama, yang dijual kan daging Pak, dan gantengnya itu kan demikian Pak. Iya, baik Pak Gundala. Kelihatannya sekarang inseminasi buatan itu apa ya, sudah mendominasi ya Pak ya. Kira-kira sudah berapa persen itu yang kawin suntik itu Pak? Mungkin 80-90% itu untuk kawin suntik itu, karena kita sendiri sudah setahun itu target kita sebenarnya 170.000. Nah, untuk karena ini ada apa? Ada COVID ya, ada endemi COVID, maka dari APBN itu dikurangi lebih dari separuh. Jadi dari dulu bantuannya adalah sekitar 125.000 dosis ya. Ini sekarang cuma diberi sekitar 52.000 dosis. Itu saja kemungkinan masih ada dikurangi. Nah, itu otomatis nanti masyarakat kalau mau inseminasi ya jadinya tidak gratis lagi ya. Akhirnya mesti nanti ke arah mandiri seperti dulu. Sebenarnya kan Blora sudah mandiri sebelum ada program dari APBN itu yang dulu namanya Uktusiwap, sekarang namanya Sikomandan itu. Dulu kan memang Blora sudah mandiri, dikelola oleh paguyuban inseminator. Mereka punya paguyuban, membeli sarana prasarana sendiri dan dikawinkan kepada peternak, dan peternak bisa menerima itu.
sebenarnya kalau untuk bisnis kan tidak apa-apa, bayar sendiri. Ya, nah sekarang tidak apa-apa. Pertanyaan saya Pak soal harga. Sekarang berapa per kilo daging itu harganya? Artinya dalam apa ya? Dalam bentuk sapi itu kan sudah ada harga per kilo berapa gitu? Berat hidup atau sudah jadi daging? Berat hidup, berat hidup. Kalau berat hidup sekarang ya masih sekitar 45.000. Tapi nanti kalau pas hari besar pas Idul Adha ya naik bisa 50 lebih 1 kilogram berat hidup. Jadi kalau mau nyelengi pas Bang Ustadz mau nyelengi ya sekarang beli nanti dijual saat itu Baik, pemirsa, mumpung waktu masih ada, harga masih agak murah, silakan berkomunikasi dengan pemilik ternak hewan kurban khususnya sapi, dan bisa datang ke Blora langsung untuk melihat langsung, mungkin akan bisa mendapat harga lebih murah. Gitu Pak Gundala. Bapak katanya langsung akan ada kegiatan ini. Selamat bekerja bersama teman-teman untuk pengobatan ternak di Desa Ngelangitan, Kecamatan Kuningan. Nanti saya dikirimi videonya aja Pak, gambar-gambarnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Hewan R. Gundala Wijasena MP, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora. Terima kasih Pak, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang akan memeriksa kepentingan sapi-sapi yang ada di Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, menuju rumah penduduk. Dari rumah ke rumah, kita lihat ya, setiap rumah, setiap halaman ada sapinya. Setiap rumah punya sapi, paling tidak ya 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Memang Kabupaten Blora ini terkenal dengan populasi sapinya yang tinggi.